Cerita dimulai dengan menampilkan seorang cewek yang bernama Siyu. Dia merupakan seorang siswi SMA yang selalu mendapat nilai jelek dan selalu berada di urutan terakhir. Dia menganggap bahwa yang penting adalah bahagia, bukan pintar. Suatu hari, dia berjalan sendirian di malam hari dan melihat seorang pria mengikutinya, jadi dia memukulnya. Pria itu pun berkata bahwa dia bukan orang jahat. Lalu Siyu bertanya, "Kalau begitu siapa dirimu?" Pria itu pun menjawab, "Aku anakmu, Bu." Siyu bertanya lagi, "Anaknya siapa? Kau siapa?" Pria itu menjawab, "Aku Siso, umur 24 tahun, datang dari masa depan, dan aku anakmu." Siyu pun tertawa mendengar ceritanya dan tidak mempercayainya. Tapi kemudian, pria itu mulai mengatakan informasi pribadi tentang Siyu yang tidak diketahui oleh siapapun. Siyu ingin memastikan kebenaran cerita pria itu dengan melakukan tes kemiripan wajah mereka berdua, dan hasilnya menunjukkan bahwa kemiripan mereka 100%. Tapi Siyu berkata bahwa dia akan melakukan tes DNA untuk memastikannya, dan pria itu setuju dan pergi bersamanya untuk melakukan tes DNA. Pria itu berkata bahwa dia datang dari masa depan untuk memperingatkannya bahwa hidupnya akan sangat buruk, penuh dengan kesedihan, dan dia akan mati karena penyakit dan beban pikiran. Dia menyarankan Siyu untuk mengubah takdirnya dan segera menikah dengan seorang anak laki-laki di kelasnya agar masa depannya menjadi lebih baik. Siyu pun bertanya siapa anak laki-laki yang beruntung itu, dan pria itu menjawab bahwa dia adalah Lu Xiao, siswa paling pintar di sekolah. Siyu pun berkata bahwa itu mustahil karena dia tidak suka Lu Xiao dan selalu kesal karena Lu Xiao. Siyu teringat beberapa hari yang lalu ketika mereka bertengkar dan hanya dia yang dihukum karena nilai Lu Xiao yang tinggi. Semua kejadian di sekolah antara Siyu dan Lu Xiao selalu tidak menguntungkan bagi Siyu. Misalnya, suatu kali flashdisk Siyu tertukar dengan flashdisk Lu Xiao, dan itu adalah flashdisk penting karena seseorang mengerjakan PR untuknya dan meletakkannya di flashdisk itu. Jadi, Siyu buru-buru mengambilnya kembali dari Lu Xiao, tetapi mereka tertangkap dan seperti biasa hanya Siyu yang dihukum. Karena itu, Siyu sangat benci kepada Lu Xiao. Kemudian, hasil tes menunjukkan bahwa Siso benar-benar anaknya, dan Siyu percaya bahwa Siso tidak berbohong. Keesokan harinya, Siso mulai mendekati Lu Xiao dengan berpura-pura bertemu secara kebetulan dan berbicara tentang minat yang sama dalam membaca buku. Kemudian, Siso meminta nomor Lu Xiao agar bisa merekomendasikan buku untuk dibaca bersama, dan Lu Xiao pun setuju. Siso selalu bersama Siyu menjaganya dan terus-menerus mengatakan bahwa Siyu harus menikahi Lu Xiao agar masa depannya berubah. Siyu sangat kesal karena Siso memaksanya untuk pergi ke sekolah meski hujan dan mengambil payungnya untuk menciptakan kesempatan bagi Siyu dan Lu Xiao untuk bertemu. Dan benar saja, Lu Xiao datang dengan payung dan memberikannya kepada Siyu. Siyu pun mulai merasa bahwa Lu Xiao mungkin bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Kemudian, Siso memberikan nomor telepon Siyu kepada Lu Xiao, dan Lu Xiao segera menghubungi Siyu melalui pesan. Tapi, Siyu tidak sempat membalasnya karena seorang gadis di sekolah menghentikannya dan mengambil pin rambut Siyu yang melanggar peraturan sekolah. Siyu pun pergi ke ruang kepala sekolah untuk mengambil pin rambutnya, tapi Lu Xiao menangkapnya. Siyu berkata bahwa dia hanya mengambil barangnya, dan ketika kepala sekolah masuk, Siyu bersembunyi dan meninggalkan Lu Xiao sendirian. Ternyata, Lu Xiao datang ke kepala sekolah karena kepala sekolah ingin membicarakan nilai ujiannya yang menurun. Kepala sekolah menuduh Siyu mengganggu Lu Xiao dan keduanya pun diusir dari ruangan. Siyu kembali ke rumah dan menemukan ayahnya sudah menunggunya karena Siyu tinggal sendirian, sementara keluarganya tinggal di tempat yang lebih jauh. Ayahnya selalu menjaga Siyu. Siyu berusaha membuat ayahnya pergi sebelum Siso datang, tapi Siso muncul di depan mereka. Ayah Siyu bertanya siapa pria itu, dan Siso cepat-cepat berkata bahwa dia adalah guru bahasa Inggris Siyu. Ayah Siyu pun percaya dan mengajak mereka makan siang bersama keluarga. Tapi, keluarga Siyu terus mengkritik perilakunya dan membuat Siyu semakin tertekan. Setelah itu, Siyu pergi meninggalkan tempat itu. Siso mendatanginya dan menghiburnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak datang dari masa depan karena Siyu adalah orang jahat.
Dia datang untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan hidupnya, karena Xiu pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Xiu akhirnya percaya pada kata-katanya dan pergi menemui Lu Xiao yang sedang berjalan di tempat yang aneh. Xiu terus mengikutinya dan menemukan bahwa Lu Xiao sedang melakukan eksperimen di laboratorium. Xiu mengatakan bahwa Lu Xiao melakukan hal yang ilegal dan berbahaya, tetapi Lu Xiao menjawab bahwa itu hanya eksperimen biasa. Eksperimen itu hampir meledak dan Lu Xiao melindungi Xiu dari ledakan itu, tetapi hanya mengalami cedera ringan. Mereka pun pergi ke rumah sakit untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ketika Xiso mengetahui kejadian ini, dia segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Xiu. Di sana dia bertemu dengan Ling, perawat yang juga teman Xiu. Di masa lalunya, Ling pernah memberinya makanan manis dan mereka mulai berkenalan. Xiso mengatakan bahwa dia adalah sepupu Xiu, dan dia mengajak Ling untuk pergi, memberikan Xiu dan Lu Xiao waktu bersama. Ketika mereka kembali ke rumah, Xiso menyusun rencana untuk membuat Lu Xiao jatuh cinta kepada Xiu. Xiu mulai menjalankan rencana itu dengan mencoba membuka percakapan dengan Lu Xiao di sekolah dan menciptakan kesempatan bertemu secara tidak sengaja. Namun, Lu Xiao selalu mengabaikannya, membuat rencananya gagal. Xiu kemudian meminta kepala sekolah untuk mengizinkan Lu Xiao mengajarinya agar bisa lulus ujian masuk universitas. Kepala sekolah setuju dan Lu Xiao mulai membantunya belajar di waktu luangnya. Setelah sekolah, Xiu pergi makan siang dengan ayahnya, tetapi seperti biasanya, ayahnya memesan makanan yang mengandung kacang tanah yang membuat Xiu jadi kesal karena dia alergi kacang tanah. Xiu merasa tidak ada yang peduli padanya dan duduk sendirian dalam keadaan sedih. Lu Xiao melihatnya secara kebetulan dan membawakan makanan untuknya. Mereka berbicara tentang pertemuan orang tua murid, dan Xiu mengatakan bahwa dia tidak yakin ayahnya bisa datang atau tidak. Xiu merasa iri karena Lu Xiao punya seseorang yang peduli padanya. Lu Xiao pun tersenyum saat Xiu menangis karena teringat almarhum ibunya. Lu Xiao bersikap baik dan penuh perhatian. Pada hari pertemuan orang tua murid, Xiso datang menggantikan ayah Xiu, mengatur segalanya, dan membela Xiu di depan sekolah. Xiso mengatakan bahwa Xiu adalah anak yang pintar dan akan masuk universitas yang baik. Xiu pun merasa bangga dan berkata bahwa dia telah berhasil mendidik anaknya dengan baik. Xiso pun menjawab, "Tentu saja Bu, kau telah mendidik anak yang baik dan mencintaimu serta percaya kepadamu." Hal ini pun membuat Xiu termotivasi untuk belajar lebih giat agar mendapatkan nilai yang baik di ujian. Saat liburan, Xiu memberikan hadiah kepada Lu Xiao sebagai tanda terima kasih karena telah mengajarinya sebelum ujian. Mereka merayakan bersama dengan hadiah yang mereka dapatkan. Setelah itu, Xiu pulang untuk merayakan dengan Xiso juga dan memberikan banyak hadiah untuknya. Xiso bertanya, "Bukankah kau merayakan dengan Lu Xiao?" Xiu menjawab, "Tentu saja, aku tidak akan meninggalkan anakku tanpa hadiah." Xiso pun tersenyum dan berterima kasih. Dan sekolah dimulai kembali. Xiu mengetahui bahwa nilai ujiannya meningkat tetapi belum cukup untuk masuk universitas. Xiu merasa kecewa dan berkata, "Lihat nilai ini, bukankah kau bilang aku akan masuk ke universitas? Bagaimana bisa dengan kemajuan yang lemah seperti ini?" Xiso menjawab bahwa masih ada banyak waktu sebelum ujian akhir dan menyemangatinya. Kemudian, Xiu menerima telepon dari Yang, teman sekelas yang lebih tua, yang mengundangnya makan siang untuk merayakan bahwa Xiu tidak lagi menjadi yang terakhir di kelasnya. Namun ternyata Yang tidak bisa datang dan Xiu kecewa. Xiu kembali ke sekolah dan berbicara dengan kepala sekolah tentang nilai-nilainya. Kepala sekolah bertanya bagaimana Xiu bisa menjawab dengan benar. Xiu pun menjawab bahwa dia belajar dan mengerjakannya dengan baik. Kepala sekolah terkejut dan bertanya, "Sejak kapan kau belajar dengan benar?" Xiu menjawab, "Apakah kau pikir aku menyontek?" Kepala sekolah menjawab lagi, "Tidak, aku ingin kau menjelaskan situasimu." Kemudian, Xiu meninggalkan ruangan dengan marah, mengatakan bahwa dia tidak akan menjelaskan apapun karena dia tidak melakukan kesalahan. Dia pun pergi dengan perasaan marah dan ketika Lu Xiao melihatnya, dia ingin mengajaknya makan siang, tetapi Xiu menolaknya dengan nada marah karena semua teman sekelasnya mengira dia menyontek dari Lu Xiao.
Siu pulang ke rumah dan menangis. Lalu Siso mencoba menenangkannya. Siu berkata bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak ada yang akan mengakui usahanya. Siso meyakinkannya bahwa dia mengakuinya dan akan selalu berada di sisinya. Siu pun merasa sedikit tenang. Kemudian, teman sekelas Siu datang ke rumahnya untuk minta maaf. Temannya mengaku bahwa dia yang menyontek dari Lu Xiao dan para siswa mengira Siu yang menyontek karena dia biasanya gagal dan sering dimarahi oleh kepala sekolah. Teman itu berkata bahwa dia telah mengakui kesalahannya kepada Lu Xiao dan minta maaf kepada Siu. Siu pun terkejut dan menyadari bahwa Lu Xiao sebenarnya mencoba membantunya dan dia telah salah menilainya. Keesokan harinya, Siu mengundang Lu Xiao untuk makan malam. Meskipun terlambat, Lu Xiao tetap menunggunya. Siu merasa tersentuh melihat perbedaan antara Lu Xiao dan Yang, karena sebelumnya Yang membuatnya menunggu berjam-jam. Karena saat itu restoran hampir tutup, Siu menelepon Siso untuk minta bantuan. Siso menyarankan agar Siu mengajak Lu Xiao ke rumahnya dan dia akan bersembunyi. Siu pun setuju dan mengajak Lu Xiao ke rumahnya. Di rumah, Siso telah menyiapkan berbagai alat sains dan fisika di ruang tamu agar Lu Xiao melihat bahwa Siu punya minat yang sama dengannya. Siu berpura-pura dengan mengatakan kepada Lu Xiao bahwa dia melakukan eksperimen setiap hari. Kemudian, Siu beralasan pergi ke dapur untuk memasak, dan Siso ada di sana untuk membantunya. Mereka memasak bersama, dan sebelum Lu Xiao mengetahuinya, makanan pun sudah siap. Lu Xiao terkesan dengan cepatnya makanan siap saji yang enak tersebut, padahal sebenarnya Siso yang menyiapkannya. Siu berkata bahwa dia sangat pintar dalam memasak, tetapi tidak terlalu pintar dalam hal belajar. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, dan Siu mulai menyadari bahwa Lu Xiao adalah orang yang baik dan mengakui kemampuannya. Setelah itu, Siu terus belajar dengan tekun untuk meningkatkan nilainya dan menetapkan masuk universitas sebagai tujuannya. Dia menghadapi ujian akhir tahun dan melakukannya dengan baik. Ada acara penting di akhir tahun di mana para siswa berbicara tentang pengalaman mereka dan nilai-nilai mereka. Siu dan Lu Xiao menjadi pembawa acara. Siu sangat gugup sehingga dia terus membuat kesalahan saat berbicara dan para siswa menertawakannya karena naskah yang disiapkan oleh Siso tidak terlalu dia kuasai. Kemudian Lu Xiao menyelamatkan situasinya. Setelah presentasi selesai dan mereka turun dari panggung, Siu hampir jatuh tetapi Lu Xiao dengan cepat menangkapnya. Siu sangat terharu dan mulai memikirkan Lu Xiao sepanjang malam. Ketika hasil ujian keluar, Siu berhasil lulus dan dia serta Lu Xiao diterima di universitas yang sama, meskipun mengambil jurusan yang berbeda. Pada hari pertama kuliah, Siso memberikan Siu banyak nasihat tentang cara membuat Lu Xiao jatuh cinta padanya dan menetapkannya sebagai tujuan. Siso bahkan meminta Siu untuk tanda tangan perjanjian untuk melakukan apapun agar hubungannya dengan Lu Xiao berhasil. Kemudian Siso mengantarnya ke universitas, tetapi ketika mereka melihat Lu Xiao di jalan, Siso meminta Siu untuk turun agar Lu Xiao bisa mengantarnya. Lu Xiao mengantarnya ke asrama perempuan. Di asrama, Siu bertemu dengan Yang menawarkan bantuan untuk membawa barang-barangnya, tetapi Siu menolaknya karena Siso telah memperingatkannya untuk tidak mendekati Yang. Kemudian, dia masuk ke asrama dan merasa lelah. Setelah itu, dia pergi ke kuliahnya dan melihat Yang lagi. Yang mulai berbicara dengannya, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak bisa duduk bersamanya atau bicara dengannya. Yang berkata bahwa dia ingin mengundangnya ke pesta kostum yang akan dia sukai, dan itu adalah ulang tahunnya. Terpaksalah, Siu mengambil tiket dan pergi ke pesta tersebut. Saat itu, Lu Xiao sedang bersama sepupunya di universitas yang sama, memberikan buku-buku. Dia mengatakan bahwa dia tidak suka hal-hal semacam itu, tetapi ketika melihat email dari Siu yang mengatakan bahwa dia jatuh dan terluka di pesta dan membutuhkan bantuan, dia segera pergi ke pesta tersebut. Ketika Siu melihat Lu, dia bertanya mengapa dia datang. Lu menjelaskan apa yang terjadi, dan Siu menyadari bahwa Siso yang mengirimkan pesan itu. Dia melihat Siso di pesta yang sedang menyamar dan mengawasi. Kemudian, Siu segera mengajak Lu pergi. Keesokan harinya, Siu bersama teman-temannya dan melihat tempat di mana mahasiswa menjual barang-barang yang tidak mereka inginkan lagi.
Namun, Siyu melihat bahwa yang menjual hadiah yang ia berikan pada ulang tahunnya, dan hal ini membuatnya sangat marah. Dia mendekati Yang dan mengatakan bahwa dia sebaiknya berhenti bicara dengannya jika dia begitu tidak sopan karena dia tidak ingin bicara dengannya lagi. Setelah itu, Siyu kembali ke teman-temannya dan meminta bantuan mereka untuk mendekati Lu. Mereka pun merencanakan strategi dan mulai melaksanakannya. Siyu berhasil menghadiri kuliah bersama Lu dan sarapan bersama. Siso mengunjungi Siyu di universitas dan Siyu mengatakan kepadanya bahwa Lu tidak memperhatikannya sama sekali meskipun sudah ada rencana yang dia buat dengan teman-temannya. Seolah-olah dia adalah robot tanpa perasaan. Siso menyuruhnya berhenti berpikir begitu, mengingat bahwa dunia masa depan memang sangat canggih, tetapi tidak sampai membuat seseorang menjadi robot. Dia mengajaknya pulang untuk menghabiskan liburan akhir pekan bersama. Ketika Siyu tidur, dia bermimpi buruk tentang Lu yang tenggelam, dan dia terbangun sambil berteriak, sampai Siso menenangkannya. Siyu meminta Siso menceritakan sedikit tentang masa depannya, sampai dia tertidur lagi. Dia bertanya kapan dia menikah dengan Lu. Siso menjawab bahwa dia tidak tahu pasti, tetapi yang dia tahu adalah akan ada seseorang yang muncul dalam hidup Lu dan mencoba merebutnya. Siyu terus memikirkan ini sampai dia kembali ke universitas dan mulai menempel pada Lu, tidak membiarkan ada perempuan mendekatinya, kecuali satu yaitu sepupunya yang bernama Yufei. Siyu merasa terancam dan menceritakan semuanya kepada Siso. Siso menyarankan agar Siyu mendekati Yufei untuk lebih mengenal musuhnya. Siyu setuju dengan saran Siso dan mencoba berteman dengan Yufei, tetapi Yufei menolak pertemanannya. Siyu terus mengganggu Yufei, terutama ketika Yufei bersama Lu sendirian. Yufei pun merasa kesal dan mengatakan kepada Siyu untuk pergi mendekati Yang, bukan mengganggu dirinya. Siyu pun mengatakan bahwa dia ingin berteman dengan Yufei, tetapi Yufei tetap menolak. Yufei mengatakan bahwa jika Siyu terus menempel padanya sepanjang hari, mereka tidak akan pernah bisa berteman. Siyu meminta bantuan Siso lagi. Siso mengatakan semuanya terkendali dan dia bergabung dalam proyek yang dikerjakan oleh Lu dan Yufei. Karena Siso punya latar belakang fisika, dia cocok untuk proyek tersebut. Dia mulai membuat jarak antara Lu dan Yufei. Pada makan malam penyambutan untuk Siso, Siyu diundang dan mereka bermain bersama. Siyu pun kalah dalam game dan hukumannya adalah minum. Lu pun minum untuknya sebagai ganti. Yufei kesal dan meminta Lu mengantarnya pulang setelah makan malam selesai, dan Lu pun setuju. Keesokan harinya, Siyu pergi ke laboratorium untuk menemui Siso, tetapi dia menemukan Lu sedang duduk dan tertidur. Dia mencoba membantunya dengan memperbaiki posisi kepalanya, tetapi malah tidak sengaja mendekati Lu terlalu dekat. Siyu pun cepat-cepat pergi kembali ke asrama karena merasa malu. Lu Xiao juga merasa canggung dan mereka berdua mulai saling menghindar. Siso memperhatikan hal ini dan mencoba mempertemukan mereka kembali. Siso memberitahu Lu Xiao bahwa Siyu akan pulang terlambat hari itu dan ada legenda tentang hantu di kampus yang membuatnya takut. Siso mengajak Lu ke tempat di mana legenda hantu itu berada agar dia bisa menemani Siyu dan menenangkannya. Lu Xiao melihat Siyu yang sangat ketakutan dan menenangkannya lalu mengantarnya pulang. Siyu bertanya mengapa Lu ada di sana dan dia menjawab bahwa dia hanya kebetulan lewat. Keesokan harinya, Siyu pergi ke laboratorium untuk mengambil buku catatannya yang tertinggal kemarin. Lu Xiao memberikan buku itu dengan rasa malu dan segera pergi. Siso melihat semua ini dan bertanya kepada Siyu apa yang terjadi, tetapi Siyu tidak menjawab. Siso menyuruhnya untuk tidak khawatir dan menceritakan apa yang terjadi karena Siso adalah anaknya sendiri dan ingin tahu segalanya. Siyu pun menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Lu Xiao, bagaimana Lu Xiao menyelamatkannya dan menggendongnya. Siso berkata bahwa ini adalah perkembangan yang baik dan mereka harus berusaha lebih keras dalam rencana mereka, karena Lu Xiao sudah mulai menunjukkan ketertarikan. Siyu pun tersenyum dan pergi makan siang dengan teman-temannya. Dia mengatakan bahwa Lu Xiao adalah orang yang baik dan merasa tidak pantas untuknya. Teman-temannya mengatakan bahwa dia harus menguji perasaan Lu Xiao untuk memastikan apakah Lu Xiao sungguh tertarik padanya atau tidak. Keesokan harinya, Siyu pergi ke asrama Lu Xiao tetapi menemui Yufei di sana.
Xiu merasa cemburu dan tidak bisa berbicara dengan Lu Xiao, terutama ketika yang muncul di hadapannya dan ingin bicara dengannya. Xiu mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan, namun Yang mengatakan bahwa dia ingin minta maaf atas kejadian terakhir di antara mereka. Dia pun mengajaknya ke kafe dan mengatakan bahwa dia mengembalikan hadiah tersebut dan tidak menjualnya. Itu adalah teman sekamarnya yang menjualnya. Dia setuju untuk membuktikannya di depan Xiu, tetapi Xiu tetap tidak peduli dengan ucapannya karena melihat Lu Xiao dan Yu Fei yang sedang berbicara dan tertawa bersama. Xiu merasa sakit hati dan pergi, kemudian mulai nge-gym dengan marah. Siso melihatnya dan Xiu berkata, "Jelas Lu Xiao menyukai Yu Fei, kalau tidak, dia tidak akan terus bercanda dengannya seperti itu." Siso pun berkata, "Apa yang terjadi, Bu? Kenapa kamu merendahkan dirimu sendiri? Ajak dia makan malam malam ini dan bicaralah dengannya untuk mengetahui apakah dia tertarik pada Yu Fei atau tidak." Xiu pun berpikir tentang hal itu dan meninggalkan tempat itu. Namun, Siso tidak ingin menunggu Xiu berpikir terlalu lama. Jadi, dia mengatur makan malam di restoran untuk Lu Xiao dan Xiu. Dia juga mengirim pesan kepada Lu, mengatakan bahwa dia harus mengajak Xiu makan malam, karena sebagai pria, dialah yang seharusnya berusaha lebih keras. Lu Xiao pun merasa senang dan mengundang Xiu. Ketika waktu makan malam tiba, Xiu menunggu di restoran. Tetapi, Lu Xiao sedang bersama Yu Fei karena dia berkata membutuhkan bantuan. Dia mengira Yu Fei dalam bahaya, tetapi ternyata dia hanya menyiapkan makanan untuknya dan ingin makan malam bersamanya. Lu Xiao pun marah dan berkata bahwa dia punya janji penting dan tidak bisa makan bersamanya. Kemudian dia pergi. Sementara itu, Yang tiba di restoran yang sama dengan Xiu. Melihat Xiu sendirian, dia duduk bersamanya dan melihat kakinya terluka karena sepatu yang dipakai. Dia membelikannya sepatu baru dan berkata bahwa Xiu sebaiknya tidak menunggu Lu Xiao karena jika Lu Xiao peduli padanya, dia pasti akan datang. Mereka makan malam bersama dan Xiu merasa marah pada Lu Xiao. Dia mulai menyadari bahwa Yang adalah orang yang baik dan bisa menjadi teman yang baik jika mengubah beberapa hal dalam hidupnya. Xiu mengatakan kepada Yang bahwa dia perlu memperbaiki dirinya sedikit dan akan menjadi teman yang baik. Yang pun merasa senang mendengar hal itu. Ketika Xiu pulang, dia menceritakan kepada Siso apa yang terjadi dan berkata, "Aku terus berkata tentang Lu Xiao bahwa dia adalah cinta sejati. Tetapi, apakah ada cinta sejati yang meninggalkan pacarnya seperti itu?" Siso pun berkata bahwa Lu Xiao pasti punya penjelasan dan Xiu harus memberinya kesempatan lagi. Sebenarnya, Lu Xiao datang ke restoran, tetapi ketika melihat Xiu bersama Yang, dia pergi dan mengirim pesan bahwa dia tidak bisa datang. Kemudian, pada hari ulang tahun Siso, Xiu tetap di asrama karena dia berjanji pada Siso bahwa hadiah ulang tahunnya adalah tidak bertemu dengan Yang. Tentu saja Siso yang memaksanya melakukan itu. Xiu tidak keluar dari asrama agar tidak bertemu dengan Yang secara kebetulan dan bahkan tidak menghadiri kelasnya bersama Lu Xiao. Lu Xiao merasa khawatir ketika tidak melihat Xiu di kelas, dan setelah selesai, dia pergi ke asrama dan memberinya obat karena mengira Xiu sakit. Xiu berkata bahwa dia tidak sakit, hanya sedang bersiap untuk ulang tahun Siso. Kemudian Lu Xiao berkata bahwa dia juga ingin merayakan ulang tahun Siso, dan Xiu mengundangnya untuk datang ke rumah mereka malam itu. Setelah itu, Xiu pergi ke kelas lainnya dan melihat Yang. Dia tidak bisa menghindarinya. Yang berkata bahwa dia mencintainya dan ingin berkencan dengannya. Xiu pun berkata bahwa dia mencintai orang lain dan fokus padanya. Yang bertanya, "Kenapa kau mencintainya?" Xiu pun menjawab, "Hubungan kita seperti takdir, aku tidak bisa mengendalikannya." Dan kemudian dia pergi. Ketika Siso mengetahui dari Lu Xiao bahwa Xiu tidak datang ke kelas pagi, dia merasa khawatir dan pergi mencarinya. Dia pun mendengar dari orang-orang di kampus bahwa seorang anak laki-laki mengungkapkan cintanya pada seorang gadis dan dia menerimanya. Siso pun berpikir bahwa itu adalah Yang dan memukulnya, mengatakan untuk menjauhi Xiu. Yang pun membalas dan terjadi perkelahian di antara mereka. Kemudian mereka pun dilerai oleh keamanan.
Siso kembali ke rumah dengan luka-luka. Ketika Siyu melihatnya, dia bertanya apa yang terjadi. Siso menjawab dengan kasar dan bertanya siapa yang dia temui. Sebelum Siyu bisa menjawab, Siso marah dan melempar hadiah yang dibelikan oleh Siyu, berkata bahwa dia sudah berkali-kali bilang untuk tidak dekat dengan Yang. Siyu pun marah dan berkata agar Siso berhenti mengatur hidupnya, karena itu bukan urusannya. Dia berkata bahwa seharusnya Siso mencoba memahami dirinya dan orang-orang di sekitarnya sebelum menghakimi mereka. Siyu pun berkata bahwa sejak Siso muncul dalam hidupnya, dia selalu mendengarkan kata-katanya, tetapi itu tidak memberikan hak untuk mengendalikannya. Karena kedekatannya dengan Lu Xiao, teman-temannya menganggapnya tidak punya harga diri, karena selalu mengejar Lu Xiao yang tidak memperdulikannya. Siso berkata bahwa dia melakukan itu untuk kebaikan Siyu, agar tidak menjadi gagal dan menderita. Siyu pun berkata, "Kalau aku begitu gagal menurutmu, kenapa kau memilihku sebagai ibumu?" Siso pun jadi marah juga dan berkata, "Jika aku punya pilihan, aku tidak akan memilihmu." Kemudian Siyu berkata agar Siso pergi dan tidak kembali. Siso pun pergi dengan marah dan menemui Ling, meminta izin untuk menginap di tempatnya. Ling berkata bahwa Siyu baru saja menelponnya dan akan datang juga. Siso pun cepat-cepat bersembunyi dan meminta Ling tidak memberitahukan Siyu bahwa dia ada di sana. Ketika Siyu tiba, dia menceritakan pada Ling apa yang terjadi sambil menangis, berkata bahwa Siso tidak menghargai usahanya untuk membuatnya bahagia di hari ulang tahunnya dan sangat kasar padanya. Ling pun menenangkan Siyu dan Siso mendengarkan semuanya. Setelah itu, Ling merawat luka-luka Siso dan berkata bahwa Siyu adalah orang yang baik yang mencintainya dan Siso harus berbaikan padanya. Keesokan harinya, Siyu kembali ke kampus dengan perasaan sedih. Ketika Lu Xiao memintanya untuk mengantar beberapa dokumen ke Siso, Siyu pun marah dan berkata bahwa dia bukan pekerjanya. Lu Xiao pun terkejut dan bertanya-tanya mengapa Siyu bersikap seperti itu. Dia bertanya kepada teman-temannya dan mengetahui bahwa Siyu bertengkar dengan Siso, dan sejak itu Siso tidak menjawab panggilannya dan tidak tahu di mana dia berada. Lu Xiao pun mengajak Siyu untuk mencari Siso bersama-sama. Siyu teringat bahwa Siso pernah bercerita bahwa dia pernah meninggalkan rumah saat kecil dan pergi ke toko es krim milik seorang tetangga. Mereka pun pergi ke toko itu tetapi tidak menemukan Siso. Mereka pun menunggu hingga pemilik toko kembali. Siyu berterima kasih padanya dan memberikan banyak uang, mengatakan bahwa di masa depan pemilik toko itu akan menjaga anaknya dan memintanya untuk memperhatikan Siso jika melihatnya. Setelah itu mereka pergi. Sementara itu, Siso berada bersama Ling kemanapun dia pergi. Sampai-sampai tetangga dan teman-teman mereka mengira Siso adalah pacar Ling, karena dia sangat memperhatikannya dan bahkan memasak untuknya. Ling berkata bahwa dia tahu Siyu dan Lu mencarinya sejak pagi. Siso menjawab bahwa itu lebih baik dan menjelaskan bahwa dia ingin Siyu dan Lu Xiao menjadi dekat dengan cepat dan bahwa itu adalah kepentingannya agar mereka mencarinya bersama. Mereka pun pergi ke banyak tempat dan mengunggah story di media sosial agar Siyu melihatnya dan datang ke sana bersama Lu Xiao, sehingga mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Dan benar saja, Siyu dan Lu pergi ke tempat terakhir di mana Siso berada. Siyu tertidur dan ketika Lu Xiao pergi ke supermarket untuk membeli beberapa barang, Siyu bangun dan pergi ke kamar mandi. Saat Lu Xiao kembali, dia mengira Siyu masih tidur dan pergi, tetapi di tengah jalan, dia menyadari bahwa Siyu tidak bersamanya. Lu Xiao pun jadi panik dan menelpon Ling. Ling dan Siso mulai mencarinya. Sementara itu, Siyu keluar dari kamar mandi dan naik ke mobil lain dan tertidur di dalamnya. Ketika pemilik mobil melihatnya, dia berteriak karena Siyu masuk tanpa izin dan mengguncangnya sampai bangun. Siyu kebingungan bagaimana caranya kembali hingga Lu menemukannya dan berkata bahwa dia sangat khawatir. Lu Xiao mengajak Siyu ke hotel yang sudah dipesan oleh Siso. Siso sudah mengatur semuanya dan bekerja sama dengan staf hotel untuk menciptakan suasana romantis bagi mereka. Ketika Siyu menyadari itu, dia menyembunyikan semua bunga yang sudah diatur oleh Siso sebelum Lu Xiao melihatnya. Keesokan harinya, Siyu berkata kepada Lu Xiao
bahwa mereka sebaiknya berhenti mencari Shiso karena dia bukan anak kecil yang bisa tersesat. Lu Xiao pun setuju dan mereka bersiap untuk pulang, tetapi menemukan ada acara permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara. Mereka pun ikut berpartisipasi, namun ternyata penyelenggaranya adalah Ling dan Shiso. Xiu pun mengetahui mereka dan berpura-pura ikut bermain sampai Shiso kalah, dan Xiu berkata kepadanya bahwa jika dia selesai bermain, dia harus pulang dan bersikap baik atau akan mendapatkan masalah. Kemudian, Shiso memutuskan untuk pulang dan mengemasi barang-barangnya di rumah Ling. Setelah itu, Ling memberitahukan Shiso bahwa Xiu merasa seperti ada yang mengikutinya, dan awalnya dia berpikir itu Shiso, tapi ternyata bukan. Shiso khawatir dan segera menemui Xiu. Memang ada seseorang yang mengikutinya, tetapi ternyata itu adalah Lu Xiao. Ini adalah bagian dari rencana Lu dan Xiu untuk membuat Shiso merasa bersalah dan kembali ke rumah. Shiso pun setuju dengan Xiu, dan mereka membuat kesepakatan untuk menghindari pertengkaran di masa depan. Salah satu syarat dari Xiu adalah bahwa Shiso harus menghormati dan memperlakukannya dengan baik. Shiso setuju dengan semua syaratnya. Ketika Xiu tertidur, dia berbicara dalam tidurnya dan berkata bahwa dia sangat khawatir Shiso akan menghilang dan kembali ke masa depan. Shiso pun merasa kasihan dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Keesokan harinya, Xiu kembali ke kampus dan mengetahui bahwa Lu Xiao mendaftar ke klub teater dan membutuhkan pasangan. Xiu pun bergabung dengannya dan mereka berlatih bersama. Yang juga mendaftar ke klub teater. Di sana, dia mengundang Xiu untuk nonton pertandingan basketnya, tetapi Xiu menolak karena tidak bisa hadir. Yang pun jadi marah dan kesal padanya dan memutuskan untuk bekerja sama dengan Yu Fei untuk merusak hubungan antara Xiu dan Lu Xiao. Sementara itu, Lu Xiao mendaftar ke tim basket agar bisa bermain dalam pertandingan dan mengalahkan Yang. Ketika Xiu mengetahui hal ini, dia pergi menonton pertandingan untuk mendukung Lu Xiao bersama teman-temannya. Pertandingan pun dimulai. Yang dan Lu Xiao saling menantang dengan bermain keras, tetapi pada akhirnya tim Lu Xiao yang menang. Namun Lu Xiao terluka. Xiu merawat lukanya setelah pertandingan, dan Lu Xiao senang dengan perhatiannya. Dia mulai menyukainya. Keesokan harinya, mereka pergi ke latihan teater, tetapi Yu Fei merupakan anggota Dewan Mahasiswa mengumumkan bahwa Dewan memutuskan untuk membatalkan pertunjukan teater untuk mengurangi biaya. Xiu pun jadi marah dan berkata bahwa Yu Fei sengaja melakukannya. Yu Fei mengejeknya dan berkata bahwa ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan, dan untuk mengganggu Xiu lebih lanjut, dia berkata di depan Lu Xiao bahwa orang tua mereka akan mengadakan pesta dan Lu Xiao harus hadir. Xiu pun marah dan memutuskan untuk memprotes keputusan pembatalan pertunjukan teater. Dia meminta bantuan teman-temannya untuk mengumpulkan tanda tangan menentang pembatalan tersebut. Ketika Xisu mengetahui apa yang terjadi, dia memanfaatkan situasi dan menghubungi Xiu, menyuruhnya tetap berlatih teater, seolah-olah pertunjukan itu akan berlangsung agar aktingnya bagus jika pertunjukan jadi dilakukan. Xiso juga berkata hal yang sama kepada Lu Xiao untuk menciptakan kesempatan bagi Xiu dan Lu Xiao bertemu. Mereka sungguh bertemu dan berlatih bersama dengan tim. Semua teman-teman Xiu mencoba membantu dengan memberikan saran agar Xiu bisa menciptakan suasana romantis untuk mendekati Lu Xiao, tetapi semua usahanya gagal. Kemudian Xiu menyadari bahwa suasana romantis bukanlah gayanya dan menceritakan masalahnya kepada teman-temannya. Teman-temannya memberikan nasihat tentang menciptakan suasana romantis yang lebih baik. Xiu menerima nasihat mereka dan mencoba lagi. Saat itu, Lu Xiao sedang berdiri di depan asrama. Namun Yu Fei datang dan mengatakan bahwa dia merasa ada seseorang yang mengikutinya dan dia ketakutan. Lu Xiao mengatakan bahwa jika Yu Fei sangat ketakutan, dia harus melapor ke security kampus karena dia bukan penjaganya. Lu Xiao tahu bahwa Yu Fei hanya mencari alasan. Saat Yu Fei melihat Xiu mendekat, dia mengakui bahwa dia mencintai Lu Xiao dan mencoba mendekatinya. Namun Lu Xiao menolak dan mengatakan kepadanya untuk tidak mencoba lagi.
Siyu pun menjadi sedih dan pergi minum sendirian. Siso menemukan Siyu dan mencoba menghiburnya. Siyu mengatakan bahwa semua pria itu adalah penipu kecuali anaknya yang selalu akan berdiri di samping ibunya. Siso menenangkannya dan berkata bahwa dia mencintainya dan apapun yang terjadi antara dia dan Lu Xiao adalah kesalahan Lu Xiao, bukan kesalahannya. Siso merasa sangat terganggu dengan Yu Fei dan memutuskan untuk mengganggu Lu Xiao. Ketika Lu Xiao mendekati Siso untuk bicara tentang perubahan sikap Siyu, Siso mengatakan bahwa siapapun yang mengganggu Siyu juga mengganggu dirinya. Lu Xiao menjelaskan bahwa dia hanya ingin memahami situasinya agar bisa berbaikan dengan Siyu. Kemudian, Siso menunjukkan foto Lu Xiao yang mendekati Yu Fei. Lu Xiao pun berlari ke kelas Siyu dan mencoba untuk berdamai dengannya, tetapi Siyu menolak berbicara. Lu Xiao menjelaskan semuanya dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Yu Fei. Siyu tidak percaya dan bertanya mengapa mereka begitu dekat. Lu Xiao mengatakan bahwa Yu Fei yang mendekatinya dan dia menolaknya. Ketika Yu Fei datang dan meminta Lu Xiao untuk menemaninya, Lu Xiao menolaknya dan mengatakan bahwa ada seseorang yang lebih penting baginya mengacu kepada Siyu. Namun, Siyu tetap tidak mau berdamai. Hari ulang tahun Siyu pun tiba dan dia merayakannya dengan teman-temannya. Siso memberitahu Lu Xiao lokasi pesta ulang tahun Siyu agar dia bisa datang dan berdamai dengannya. Lu Xiao pun datang dan menemukan bahwa Siyu sudah banyak minum. Lu Xiao membantu dan mengajak Siyu pulang. Siyu berbicara dalam keadaan mabuk dan bertanya bagaimana hubungan mereka. Lu Xiao pun mengatakan bahwa dia telah memberikan isyarat bahwa dia mencintainya. Keesokan harinya, Siyu merasa sangat sakit akibat minum alkohol. Lu Xiao menemaninya dan memberikan hadiah ulang tahun berupa batu karbon. Siyu bingung dengan hadiah tersebut dan menganggapnya aneh. Lu Xiao mengatakan agar dia memikirkan makna dari hadiah itu. Siyu tidak mengerti maksudnya dan bertanya kepada Siso yang mengatakan bahwa Lu Xiao mungkin orang yang rumit, tetapi Siyu harus bersabar dan mencoba memahaminya. Siyu memberi isyarat kepada Lu Xiao bahwa dia harus menyatakan cintanya dengan cara yang tepat agar mereka bisa mulai berkencan. Tetapi Lu Xiao tidak mengerti. Mereka pergi keluar dan bertemu dengan Yu Fei dan Yang. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Ketika Siyu pergi ke kamar mandi, Yang mengikutinya dan mencoba melecehkannya. Siyu pun berteriak dan Lu datang untuk menyelamatkannya. Lu Xiao pun memukul Yang dan mengajak Siyu untuk pergi. Keesokan harinya, Siso menjelaskan kepada Lu Xiao bahwa dia harus menyatakan cintanya kepada Siyu dengan cara yang tepat. Lu Xiao akhirnya mengerti dan merencanakan untuk mengajak Siyu ke bioskop dan menayangkan video pengakuan cintanya. Namun, listrik di bioskop mati dan rencananya gagal. Siso mencoba merencanakan sesuatu yang lain dengan menggambar sesuatu di tanah di bawah jendela Siyu. Tetapi gambarnya berantakan dan membuat Siyu jadi marah. Liburan pun telah tiba dan Siyu tetap kesal kepada Lu Xiao karena dia belum menyatakan cintanya. Siso mencoba membuat Siyu bersantai dan menikmati liburannya, tetapi Siyu tetap murung. Siso mengatakan agar Siyu menulis apa yang dia rasakan, tetapi membantunya dengan membersihkan rumah. Siyu pun pergi membuang sampah dan menemukan video latihan teater di layar besar yang menunjukkan Lu Xiao menyatakan cintanya dengan cara yang romantis dan meminta Siyu untuk berkencan. Siyu pun setuju dan mereka pun mulai berkencan, meskipun keduanya tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya, mereka pun meniru pasangan lain di sekitar mereka yang membuat mereka terlihat konyol. Ketika Siyu pulang, dia menceritakan semuanya kepada Siso yang tertawa dan mengatakan bahwa seiring waktu mereka akan saling memahami dan mengetahui apa yang disukai masing-masing. Keesokan harinya, Siyu berpikir untuk mengambil foto bersama Lu Xiao dan menggunakan aplikasi untuk melihat bagaimana wajah anak mereka di masa depan. Lu Xiao pun setuju dan mereka sungguh mengambil foto tersebut. Gambar yang muncul tidak mirip dengan Siso, jadi Siyu berkata, "Apakah kau bercanda denganku atau apa?" Siso pun menjawab, "Ini adalah foto saat aku berumur 8 tahun,
Tetapi sekarang aku berumur 24 tahun. Tentu saja penampilanku berubah. Dia tidak mau menunjukkan fotonya saat kecil. Lalu, Xiu dan Lu Xiao pergi keluar bersama, dan Xiu meminta Lu Xiao untuk menganggap Shiso sebagai anak mereka, agar bisa melihat bagaimana Lu Xiao akan bertindak sebagai seorang ayah. Lu Xiao pun setuju. Ketika Xiu tidur, Lu Xiao bertanya kepada Shiso, apakah dia benar-benar sepupu Xiu? Shiso menjawab, ya tentu saja, kalau tidak aku akan menjadi siapa? Lu Xiao merasa bahwa Shiso sangat memahami Xiu dan merasa dekat dengannya. Shiso mengatakan bahwa dia memang dekat dengan Xiu dan mereka telah menjadi lebih dekat dalam waktu terakhir ini. Shiso juga berkata bahwa dia juga merasa dekat dengan Lu Xiao dan ingin tetap bersama Xiu. Lu Xiao merasa senang mendengar itu. Setelah liburan selesai dan mereka kembali ke kampus, mereka mengatakan ke teman-teman mereka bahwa mereka sekarang berkencan. Kemudian Shiso pergi ke rumah sakit karena alergi, dan Ling secara tidak sengaja meninggalkan buku diarinya di antara obat-obatan Shiso. Saat Shiso kembali ke kampus, Ling mengirim pesan dan mengatakan bahwa dia harus bertemu dengan Shiso malam itu. Ling berencana untuk mengakui perasaannya kepada Shiso karena dia merasa telah bersikap aneh kepadanya belakangan ini. Shiso pun menghindarinya dan memutuskan untuk tidak berbicara dengannya lagi. Sambil menangis, Ling mengatakan kepada Xiu bahwa dia menyukai seseorang dan berencana mengakui perasaannya, tetapi orang itu tiba-tiba menghilang dan berhenti meresponnya. Xiu bertanya siapa orang itu dan menawarkan untuk memukulnya. Ling pun menjawab bahwa itu adalah sepupu Xiu, yaitu Shiso. Xiu pun terkejut dan mengatakan bahwa sebaiknya Ling tidak menyukai Shiso karena hubungan itu tidak akan pernah berhasil. Kemudian Xiu mendatangi Shiso dan bertanya apa yang terjadi antara dia dan Ling. Shiso menjelaskan bahwa mungkin Ling menyukai perhatiannya. Xiu mengatakan bahwa Shiso harus menemukan cara untuk membuat Ling berhenti mencintainya tanpa menyakitinya. Keesokan harinya di kampus, Xiu memberikan tips kepada teman-temannya tentang cara membuat pria yang mereka sukai jatuh cinta kepada mereka. Namun, salah satu teman mereka yang baru saja mengalami kegagalan cinta, dia menyela dan mengatakan bahwa nasihat Xiu tidak berguna karena dia ditipu dan kehilangan uangnya. Xiu dan teman-temannya berencana untuk membantu teman mereka yang ditipu. Mereka pun mengawasi Yang dan melihatnya masuk ke rumahnya. Xiu dan Yufei berpura-pura di depan Ibu Yang bahwa Yang berhutang uang kepada mereka. Ibu Yang pun memberikan mereka uang dan berjanji bahwa Yang akan mengembalikan semua uangnya. Kemudian, Shiso mengikuti saran ibunya dan mencoba membuat Ling tidak lagi menyukainya. Dia mulai bicara dengan cara yang kasar dan mengusir Ling. Tetapi, Ling malah menganggapnya lucu. Kemudian, Shiso pura-pura menjadi seorang pria yang konservatif dan menganggap wanita seharusnya tinggal di rumah. Ling mengatakan bahwa dia setuju dan mulai mengatakan bahwa dia mencintai Shiso. Tetapi Shiso menghentikannya dan mengatakan bahwa dia tidak punya perasaan apa-apa terhadapnya. Kemudian, Shiso pun pergi meninggalkan Ling dan merasa sedih telah menyakitinya. Di sisi lain, Yang mulai mengganggu Xiu dan mengancam akan melaporkannya ke polisi jika dia terus mencampuri urusannya. Lu Xiao datang dan mengancam Yang bahwa dia akan melaporkannya ke polisi karena mengganggu Xiu. Yang pun akhirnya pergi. Yufei mengatakan kepada Shiso bahwa Yang telah menargetkan Xiu. Shiso mendatangi rumah Yang dan berbicara dengan ibunya yang tidak tahu apa-apa tentang perilaku buruk anaknya. Kemudian Shiso mengancam Yang untuk tidak mengganggu Xiu lagi, atau dia akan memberitahu ibunya tentang semua hal buruk yang telah dilakukan Yang. Di sisi lain, ayah Xiu kebetulan melihat mereka bersama dan mulai menginterogasi Lu Xiao tentang hubungannya dengan Xiu. Lu Xiao menjawab bahwa dia menjaga Xiu dan mengatakan bahwa ayah Xiu tidak perlu khawatir karena ada sepupunya yaitu Shiso yang selalu menjaganya. Ayah Xiu pun bingung dan mengatakan bahwa nama sepupunya bukan Shiso. Lu Xiao pun merasa tidak nyaman dengan situasi ini karena setiap kali Xiu keluar dengan Lu, dia selalu mengajak Shiso. Lu Xiao pun mulai curiga tentang hubungan mereka. Shiso pun melihat bahwa Lu Xiao mulai curiga
dan mengatakan bahwa ayah Xiu menderita penyakit yang membuatnya lupa dan berhalusinasi. Lu Xiao pun percaya dan merasa kasihan pada Xiu karena harus menghadapi penyakit ayahnya. Kemudian, Shiso memutuskan untuk pindah tempat tinggal agar tidak menimbulkan kecurigaan lagi. Xiu pun marah dan tidak ingin Shiso pergi sampai dia melihat rumah baru untuk Shiso. Mereka bertiga pun pergi melihat rumah itu, tetapi Xiu tidak menyukainya. Shiso menjelaskan bahwa rumah itu dekat dengan jalan yang dilalui oleh Ling saat pulang kerja, sehingga dia bisa memastikan Ling aman tanpa sepengetahuannya. Akhirnya, Shiso pun tinggal di rumah itu meskipun Xiu tidak senang. Kemudian, Lu Xiao pergi ke rumah Xiu, tapi malah tidak sengaja bertemu dengan ayah Xiu dan memberitahu ayah Xiu bahwa Xiu pergi ke rumah temannya. Kemudian, mereka berdua duduk bersama dan ayah Xiu mengingat semuanya tentang hubungan mereka. Hal itu pun membuat Lu Xiao jadi bingung dan bertanya, "Bukankah kau punya penyakit serius yang membuatmu lupa ingatan? Bagaimana kau bisa mengingatku seperti ini?" Ayah Xiu pun menjawab, "Penyakit apa, nak? Mungkin Xiu mengatakan itu agar kau takut kepadaku." Lu Xiao pun menjawab, "Shiso yang mengatakan hal itu padaku." Ayah Xiu pun jadi marah mendengar percakapan itu, kemudian dia pergi. Kemudian Lu Xiao menunggu Xiu dan memikirkan semua momen yang dia habiskan bersama Shiso. Ketika Xiu pulang, dia bertanya, "Kau baru saja dari sana kan?" Xiu menjawab bahwa dia hanya memastikan Shiso baik-baik saja dan melihat apakah dia membutuhkan sesuatu. Lu Xiao pun meminta Xiu untuk berhenti berbohong, dan Xiu pun berkata, "Baiklah, aku akan jujur, ayahku tidak sakit." Kemudian Lu Xiao pun bertanya tentang hubungan Xiu dan Shiso, mengatakan, "Aku tidak mengerti hubungan aneh kalian. Jika dia mencintaimu, mengapa dia ingin kita bersama? Dan jika tidak ada apa-apa antara kalian, mengapa berbohong pada ayahmu?" Xiu pun menjelaskan bahwa Shiso adalah gurunya dan dia pun mulai gugup. Lu Xiao mengatakan dia seharusnya percaya padanya. Lu Xiao merasa dia berhak tahu siapa pria yang sering bersamanya. Akhirnya, Xiu pun mengungkapkan bahwa Shiso adalah anak mereka dari masa depan. Hal itu pun membuat Lu Xiao terkejut. Xiu menceritakan semuanya, tetapi Lu Xiao tidak percaya, merasa itu hal yang mustahil. Dia bertanya mengapa Shiso kembali ke masa lalu, datang dari masa depan. Dan Xiu pun menjelaskan bahwa Shiso ingin menyelamatkan masa depannya. Namun Lu Xiao merasa Xiu bersamanya hanya karena Shiso, bukan karena cinta. Dan meskipun Xiu mencoba meyakinkannya bahwa dia mencintainya, Lu Xiao tidak mau mendengarnya dan pergi dengan marah. Keesokan harinya, Shiso pergi ke rumah sakit untuk menemui Ling, dan dia melihat yang mengikutinya. Shiso pun menghampirinya dan memukulnya dengan keras. Yang menjelaskan bahwa dia tidak mengikuti Ling dan hanya datang ke rumah sakit untuk pengobatan. Xiu yang berada di rumah sakit melihat apa yang terjadi. Dan di sisi lain, Lu Xiao juga berada di sana untuk memastikan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Xiu di awal cerita tadi dan menemukan bahwa laporan tersebut benar. Lu Xiao pun bertanya kepada Xiu, mengapa Shiso berperilaku kasar kepada Yang padahal dia anak yang baik. Xiu pun menjelaskan bahwa Shiso tidak menyukai Yang sama sekali dan dia pikir Shiso cemburu pada Yang, tetapi ternyata dia benar-benar membencinya. Xiu pun tidak tahu alasannya. Ketika Shiso melihat mereka berbicara, dia mendekati mereka dan mengetahui bahwa Lu Xiao sudah tahu segalanya. Lu Xiao marah dan mengatakan pada Shiso bahwa dia seharusnya memberitahunya lebih awal. Xiu menjelaskan bahwa Lu Xiao baru tahu kemarin dan mereka seharusnya senang karena akhirnya mereka bisa menjadi satu keluarga. Kemudian, mereka bertiga pulang ke rumah dan nonton film bersama. Lu Xiao memperhatikan bahwa mereka sangat mirip satu sama lain seperti ibu dan anak sungguhan. Namun Lu Xiao merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa Shiso tidak punya kemiripan fisik dengannya. Namun, dia memutuskan untuk memberi dirinya kesempatan untuk lebih mengenal Shiso lagi. Xiu memperhatikan bahwa Lu Xiao masih belum bisa menerima bahwa Shiso adalah anaknya, membuatnya jadi sangat sedih. Shiso mengatakan bahwa Lu Xiao mungkin butuh waktu untuk menerimanya
dan percaya bahwa dia adalah anaknya. Siso pun memutuskan untuk membantu Lu Xiao memahami teori waktu dan ruang, serta kemungkinan untuk melakukan perjalanan waktu. Karena itu satu-satunya cara untuk meyakinkan Lu Xiao bahwa dia datang dari masa depan. Namun, Lu Xiao tetap tidak yakin. Siso pun merasa frustasi dan tampaknya menyembunyikan sesuatu dari mereka. Kemudian Siso pergi ke rumah Lu Xiao dan jujur mengatakan bahwa dia bukanlah anak Lu Xiao. "Kau adalah anak Xiu, tapi tidak punya hubungan darah denganku, begitu kan?" tanya Lu Xiao. Kemudian dia juga bertanya, "Kenapa kau begitu benci dengan Yang? Apa hubungannya denganmu?" Siso pun menunjukkan video dari masa depan ketika dia masih anak-anak dan Xiu sedang bertengkar dengan ayahnya yang memperlakukannya dengan buruk. Ternyata ayahnya adalah Yang selalu memperlakukan Siso dengan kasar. Siso menjelaskan kenapa dia begitu benci kepada Yang dan mengapa dia datang dari masa depan untuk mengubah nasib Xiu. Lu Xiao pun sangat terpengaruh, terutama ketika Siso berkata, "Tidak penting apakah kau ayahku atau bukan, yang penting adalah kau mencintai ibuku dan memberinya masa depan yang lebih baik daripada masa depannya yang menyedihkan." Siso menyimpan semua ini dari Xiu, karena jika dia tahu bahwa Lu Xiao bukan ayah kandungnya, pasti dia akan menolak hubungan mereka. Karena jika dia menikahi pria lain selain ayah Siso tidak akan pernah ada di masa depan. Siso meminta Lu Xiao untuk pura-pura menjadi ayahnya di depan Xiu, dan Lu Xiao pun setuju. Dia pun menelpon Xiu untuk berdamai dan berkata bahwa dia akan menerima dan mempercayai mereka. Setelah itu, Siso pergi menemui Yang dan menemukan seseorang yang sedang merusak rumahnya. Ternyata Yang sedang duduk bersama ibunya yang menangis. Siso melihat betapa Yang peduli pada ibunya dan merasa bingung mengapa dia menjadi orang yang kejam di masa depan. Lu Xiao yang sedang di perpustakaan mencoba mencari penelitian atau studi tentang perjalanan waktu untuk menyelamatkan Siso. Keesokan harinya, Lu Xiao mengajak Xiu keluar untuk acara keluarga dan membawa Siso bersama mereka. Mereka pun menghabiskan sepanjang hari bersama dan Xiu sangat senang melihat hubungan Lu Xiao dan Siso membaik. Mereka berfoto keluarga bersama dan Siso merasa sedih karena dia tahu bahwa dia tidak akan melihat ibunya lagi. Namun, dia menahan emosinya dan tidak memberitahu Xiu. Keesokan harinya, mereka pergi ke universitas dan menonton pertandingan basket yang dimainkan oleh Yang melawan universitas lain. Namun, Yang tampak tidak fokus dan Siso menyadari bahwa Yang kesulitan bermain karena pukulan yang dia terima dari pria yang datang ke rumahnya. Setelah pertandingan, Siso menyarankan Yang untuk mencari tempat tinggal baru bersama ibunya agar pria itu tidak menemukan mereka. Siso memberikan uang untuk rumah baru dan Yang merasa bingung mengapa Siso tiba-tiba membantunya. Waktu pun berlalu dan hari kelulusan telah tiba. Xiu dan Lu Xiao lulus dengan nilai yang tinggi dan merayakannya bersama teman-teman mereka. Kemudian, Lu Xiao pun melamar Xiu dan tentu saja Xiu menerimanya dengan bahagia. Siso menangis bahagia karena masa depan ibunya akan berubah menjadi lebih baik. Xiu dan Lu Xiao mulai merencanakan pernikahan mereka, termasuk pesta pranikah dan undangan. Kemudian, Siso pergi menemui Ling untuk mengundangnya, tetapi menemukan bahwa Ling telah berubah. Dia mulai memperhatikan kesehatannya dan berkata bahwa dia terbiasa hidup sehat sejak tinggal di rumah Siso. Ling juga mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memutuskan untuk belajar sesuatu yang dia sukai, serta berencana pindah ke kota lain. Siso senang untuknya, karena masa depan Ling juga akan berubah jadi lebih baik. Sementara itu, Xiu dan Lu Xiao mengundang ayahnya untuk makan siang, dan dia sangat senang bahwa Xiu akan menikah. Mereka berbicara tentang ibu Xiu dan apa yang dia sukai. Xiu menyadari bahwa ayahnya sangat mencintainya, dan dia tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Lu Xiao menjelaskan bahwa biasanya seorang ayah sulit mengungkapkan perasaan mereka dibandingkan ibu yang selalu menunjukkan cinta kepada anak-anaknya. Di sisi lain, Yang memutuskan untuk memulai hidup baru dan mengembalikan uang yang diberikan oleh Siso. Dia menjelaskan bahwa sekarang dia bekerja dan merawat ibunya dan menganggap uang yang diberikan Siso sebagai hutang yang harus dia bayar kembali. Siso pun merasa senang
bahwa ayahnya akan menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Mereka pun berpelukan dan yang berterima kasih kepada Shiso sambil mengingatkan Shiso untuk menjaga dirinya dan hidup lebih baik. Kemudian Shiso pergi menemui Ling untuk keluar bersama sebelum dia pindah. Ternyata Shiso juga mencintainya sejak awal, tetapi karena dia harus pergi dan karena Ling adalah teman ibunya, dia berpura-pura tidak punya perasaan padanya. Setelah mereka selesai jalan-jalan, Ling berterima kasih karena Shiso telah menjadi teman yang baik dan mengajaknya keluar sebelum dia pergi. Mereka pergi ke stasiun untuk mengantar Ling, dan Shiso mulai menghilang karena dia tidak akan ada di masa depan lagi. Dia pun pingsan, dan Siu juga pingsan. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit, dan Siu mengetahui bahwa dia hamil. Ketika Shiso mendengar bahwa Siu hamil, dia pun menangis. Siu bertanya, kenapa dia menangis, tetapi Shiso mengatakan bahwa dia akan lahir lebih awal dan mereka akan menikah. Shiso memeluk ibunya dan mengatakan kepada Lucia untuk menjaga ibunya. Dia bersyukur karena dia akan ada di dekat ibunya. Setelah mereka menikah secara resmi, Shiso pun menghilang dari keberadaan. Siu mencari Shiso di mana-mana dan mencoba menelponnya. Ketika dia tidak menemukannya, dia menangis dengan keras. Lucia pun datang dan memberikan buku catatan yang diminta oleh Shiso untuk diberikan kepadanya ketika dia menghilang. Di dalam buku itu ada pesan dari Shiso yang mengungkapkan cintanya kepada Siu dan betapa beruntungnya dia memiliki Siu sebagai ibunya. Siu pun terus menangis dengan keras karena dia menyadari bahwa Shiso tidak akan pernah lahir di masa depan. Dia pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ketika dia sadar, dia bersama Luciao dan memahami semua yang terjadi, termasuk mimpi Shiso tentang masa depan yang bahagia sehingga dia mengorbankan dirinya. Siu pun menangis lagi karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Shiso tidak ada lagi dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, dia keluar dari rumah sakit dan mencoba melanjutkan hidup di depan Luciao. Namun, Luciao memperhatikan perilaku anehnya, seperti masih menyiapkan makanan untuk Shiso, seolah-olah dia masih hidup bersama mereka. Ketika ditanya, Siu beralasan bahwa dia membuatkan makanan untuk dirinya sendiri karena sedang hamil dan harus makan dengan baik. Luciao mencoba mencari cara untuk menjelaskan kepada Siu bahwa Shiso telah menghilang dari dunia mereka, tetapi masih hidup di dunianya sendiri karena mereka berada di garis waktu yang berbeda. Pada saat itu, Siu pergi menemui Yang dan memintanya untuk menikahinya. Yang pun bertanya apakah dia masih sakit karena baru beberapa hari yang lalu mereka merayakan pernikahan Siu dengan Luciao. Siu pun mengatakan bahwa Yang pernah mencintainya, tetapi Yang menjawab bahwa dia tidak pernah mencintainya dan hanya memanfaatkannya saja karena mengira dia kaya. Semua itu sudah menjadi masa lalu dan Yang pergi meninggalkannya. Kemudian, Siu mengenakan seragam sekolahnya dan pergi ke sekolah lamanya dengan harapan bisa kembali menjadi murid. Dia menemui guru yang kini menjadi kepala sekolah dan memintanya untuk kembali ke sekolah. Dia menangis, tetapi kepala sekolah mengatakan bahwa dia sudah lulus dan tidak bisa kembali lagi. Siu ingin segala sesuatunya kembali seperti semula, berpikir bahwa dengan mengulang semuanya, Shiso akan muncul kembali. Dia terus mengingat kenangan bersama Shiso sampai Luciao menemukannya di jalan, menangis karena kondisinya. Luciao mengajaknya pulang dan mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa Shiso telah menghilang dari dunia mereka, tetapi dia masih ada di dunianya sendiri. Namun, Siu tidak mau mendengarkannya dan terus menangis, terutama ketika semua hal yang berkaitan dengan Shiso mulai menghilang dari keberadaan, termasuk dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa waktu, semua kenangan tentang Shiso benar-benar terhapus, bahkan fotonya menghilang dan tulisannya pun juga lenyap. Tak terasa, waktu pun berlalu. 5 tahun kemudian, Siu melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan, dan hidupnya bersama Luciao menjadi stabil. Ternyata, Siu menulis semua yang terjadi padanya dalam bentuk novel fiksi dan menerbitkannya. Banyak orang yang merespon dan menyukai ceritanya. Siu pun melupakan Shiso karena kenangannya telah terhapus dari ingatannya dan juga dari ingatan Luciao. Kemudian suatu hari, mereka pergi jalan-jalan bersama anak mereka dan tanpa sengaja melihat Shiso yang sedang bersama putrinya. Namun, mereka tidak saling mengenali.
Meskipun begitu, mereka merasa ada hubungan yang akrab di antara mereka. Mereka semua merasa bahagia. Dan cerita pun berakhir.